Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Kunja Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari 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 Asudanandana Braja Janaranjana Asudanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Asudanandana Braja Janaranjana Anantira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Gada Premanande. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hingga magatal tarurgatam palam sukat mukaabhikam dalam samjutam ibadah-ibadah rasam asam berlaku sikam vitam harayalam dalam kejaran sewan rotam Dewi Saraswati biasa katanya mungkin nasta kali sabari siapa Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radharani Sri Vasari Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Tritiyam Risi Sargam Vai Devarsi Swam Upedya Sa Antram Satwatam Acasta Naiskarmyam Armanam Yataha Tritiyam Risi Sargam Vai Evar Sitvam Upedyasa Tantram Satwatam Acasta Neskarmyam karmanam yata Ridhyam risi sargam vai Evar sitvam upedyasa Tandram sarvatam acasta Neskarmyam karmanam yata. Silakan bro. Tritiyam si sargam vai Dewa sitwam upedyasa Antram satwatam acasta Naiskarmyam karmanam yata Desa
Dewa Sitwam Upejasa Tantram Satwatam Acasta Tantram Satwatam Acasta Naiskarmyam Karmanam Yata Naiskarmyam Karmanam Yata Mataji. Krityam Sargamwai Dewa Sitwam Upejasa Tantram Satwatam Acasta Naiskarmyam Karmanam Yata Mataji. Ridiyam Risisa Ramwan Dewa Sitwam Upejasa Tantram Satwatam Acasta Naiskarmyam Karmanam Yata Krityam Risi Sargamai Ridiyam Risisa Ramwan Dewa Sitwam Upejasa Dewa Sitwam Upejasa Tantram Satwatam Acasta Tantram Satwatam Acasta Naiskarmyam Karmanam Yataha Prithivyam yang ketiga Risi Sargam zaman para resi Wai pasti Dewa Sitwam inkarnasi resi di kalangan para dewa Upedya setelah menerima sah beliau Tantram ulasan kitab-kitab Weda Satwatam yang khususnya dimaksudkan untuk bakti Acasta dikumpulkan Naiskarmyam tidak berpahala Karmanam tentang pekerjaan Yata dari itu terjemahan. Pada zaman para resi, inkarnasi ketiga Tuhan Yang Maha Esa adalah Dewa Sinarada, resi agung di kalangan para dewa sebagai inkarnasi yang dikuasakan. Beliau merangkumkan ulasan-ulasan Weda yang berkenaan dengan bakti untuk menginspirasi orang-orang melakukan tugas kewajibannya dengan tanpa pamrih. Mohon diikuti. Pada zaman para resi, inkarnasi ketiga Tuhan Yang Maha Esa adalah Dewa Resi Narada, resi agung di kalangan para dewa sebagai inkarnasi yang dikuasakan. Beliau merangkumkan ulasan-ulasan Weda yang berkenaan dengan bakti untuk menginspirasi orang-orang melakukan tugas kewajibannya dengan tanpa pamrih. Penjelasan dari Yang Mulia Selaku. Resi Agung Narada yang merupakan inkarnasi yang dikuasakan oleh Tuhan menyebarkan ajaran bakti ke seluruh alam semesta. Semua pencinta Tuhan di seluruh alam semesta dan di berbagai planet serta berbagai bidang kehidupan adalah murid-murid beliau. Biasa Dewa, penyusun Srimad Bhagavatam juga salah seorang murid beliau. Narada adalah penyusun Narada Pancaratra yang merupakan ulasan atas kitab-kitab Weda yang secara khusus berisikan uraian soal bakti kepada Tuhan. Narada Pancaratra menuntun para karmi atau pekerja yang mengharapkan pahala untuk melepaskan keterikatan mereka pada pekerjaan yang berpahala. Sebagian besar roh-roh dan jiwa-jiwa yang terikat itu tertarik kepada pekerjaan berpahala karena tujuan mereka hanyalah untuk kesenangan diri sendiri. Seluruh alam semesta dipenuhi oleh pekerja yang mengharapkan pahala. Pekerjaan berpahala itu meliputi semua aspek kehidupan termasuk pengembangan ekonomi. Namun telah diatur oleh hukum alam bahwa setiap pekerjaan mengandung risiko dan reaksi dan pelakunya diikat oleh reaksi tersebut baik maupun buruk. Pahala pekerjaan yang baik
adalah kemakmuran material, dan reaksi dari pekerjaan yang buruk adalah penderitaan. Namun keadaan-keadaan material itu yang disebut-sebut sebagai kesenangan dan penderitaan pada akhirnya berujung pada penderitaan semata. Kehidupan material menutupi kecerdasan spiritual para karmi, sehingga mereka tidak mengetahui cara meraih kebahagiaan kekal yang penuh kebebasan. Sri Narada menyadarkan mereka soal adanya kebahagiaan yang real itu melalui informasi. Beliau memberikan petunjuk kepada penderita untuk mengubah kesibukan material mereka menjadi kesibukan yang berpihak pada keinsafan spiritual. Orang yang sakit perut karena minum susu dianjurkan minum yogurt oleh dokter ahli sebagai penyembuh sakit perut itu. Penyebab sakit dan obatnya mungkin sama, namun hal itu harus ditangani oleh seorang dokter ahli seperti Narada. Bhagavad Gita juga menganjurkan hal yang sama, yakni menyerahkan hasil kerja untuk pelayanan kepada Tuhan. Itu akan membawa seseorang sampai pada jalan naiskarmya, terbebas dari ikatan material. Demikian penjelasan Srila Prabhupada. Ya, saya mencoba menyampaikan apa yang biasa singkat dari saya baca Bhagavatam ini ketika berpikir beberapa tahun yang lalu, sehingga tadi malam saya baca lagi. Jadi beberapa yang saya singkat dan tentang Narada mungkin Prabu dan Meraji sudah sering mendengarkan begitu. Nah, di sini di Bhagavatam skala 1 ini di belakangnya ada baca berbicara tentang bagaimana Narada bisa mendapatkan karunia sehingga beliau menjadi seperti yang kita kenal, para resi di antara para dewa. Mungkin para Prabu sudah pernah mendengarkan bahwa dalam zaman sebelumnya, begitu dikatakan dalam sloka itu, bahwa beliau lahir sebagai seorang anak pembantu, seorang anak pembantu rumah tangga. Tapi kata Ibunya Saleh, karena keberuntungan, karena karunia, pernah beliau mendapat kesempatan melayani para Vedantis, jadi para ahli Vedanta, seorang penyembah, penjelasan sini itu disebut juga Vedantis, Vedanta Bhakti dijelaskan. Dan di sana dia mendapat kesempatan mendengarkan bagaimana para penyembah agung itu berbicara tentang Krishna kata. Nah, karena terus-menerus beliau mendengarkan selama 3 bulan, kalau nggak salah disebutkan di sana, maka keinginan beliau untuk hal-hal yang bersifat material berkurang, dan kebetulan juga beliau sejak lahir sudah merupakan anak yang serius mendengarkan. Jadi dalam hal ini bisa kita mengikuti jejak langkah beliau mendapatkan karunia, yaitu dengan serius mendengarkan. Beliau sendiri bercerita seperti itu kepada biasa dewa, dan cerita-cerita itu dimuat di dalam Bhagavatam skala 1 ini, ada di bagian belakangnya. Nah, itulah Narada, seorang dewa resi di antara para dewa. Beliau mengajarkan ke seluruh alam semesta. Jadi banyak sekali beliau memberikan informasi. Di sini kan dijelaskan, beliau menyadarkan para pekerja berpamrih itu dengan memberikan informasi. Maka beliau disebutkan juga kadang-kadang sebagai wartawannya alam semesta, hanya membawa berita dari planet ini ke planet lain. Karena beliau punya kemampuan untuk pergi kemana saja tanpa menggunakan pesawat, seperti kita kalau mau pergi ke Jakarta atau pergi ke India tanpa pesawat. Kalau beliaunya tanpa pesawat pergi kemana-mana dan memberikan informasi. Di sini ada peristiwa bercerita, kemudian di planet ini ada cerita diceritakan kepada lain. Lewat cerita-cerita itulah beliau menyadarkan para pekerja yang berpamrih itu. Dan memang dijelaskan juga bahwa orang yang ingin sukses harus mendengarkan cerita-cerita sukses dari orang-orang yang sudah sukses terlebih dahulu. Gitu. Dan di sini dalam kegiatan bakti kita, kalau siang kita baca Bhagavad Gita atau malam, paginya kita sirman Bhagavatam itu isinya adalah cerita yang banyak. Cerita, tapi cerita di sini ada cerita yang benar-benar terjadi, yang diinformasikan oleh para penyembah agung. Khususnya dalam kesempatan ini kita topiknya adalah Narada. Dia yang menginformasikan. Jadi informasi itulah yang menginspirasi. Nah, kita banyak sekali sama bahwa ada cerita-cerita seperti ada Dua Maharaj, ada Prahlad Maharaj, mungkin Raja
acara jagung masyarakat itu, banyak kegiatan-kegiatan beliau yang menginspirasi kita. Kalau kita serius mendengarkan, apalagi di guru-guru kita memerintahkan kita supaya kita membaca kitab suci itu secara rutin. Itu seperti dijelaskan oleh Guru Maharaj Atma Nivedana. Di sini apa di Inggris sudah dengarkan dia beberapa waktu, mungkin di sini beliau. Di sini. Ada minggu kemarin ada dengar ya. Inilah ingatan orang yang sudah, makanya hati-hati anak-anak yang mau menjaga ingatannya supaya setelah lanjut usia nanti ingatannya tetap tajam. Saya sendiri merasakan ingatan ini merosot sekitar beberapa tahun yang lalu, terasa sekali dropnya itu. Nah, untuk memperkuat ingatan memang salah satu disebutkan dengan membaca, dengan mendengarkan itu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan kelas dari Maharaj Atma, kita mendengarkan, bukan saya, kita mendengar kelas dari beliau bahwa kalau kita ketemu masalah baca Bhagavad Gita. Tapi lebih lanjut beliau menjelaskan, jangan pada saat ketemu masalah saja membaca Bhagavad Gita, tapi bacalah Bhagavad Gita itu setiap hari. Begitu. Bhagavatam juga seperti itu. Informasi-informasi yang disampaikan dalam Srimad Bhagavatam semuanya berbuah. Karena ditulis oleh Srila Vyasadeva setelah mencapai tingkat kematangan spiritual. Beliau menulis setelah mencapai tingkat kematangan spiritual, sehingga Sri Chaitanya mengatakan bahwa Srimad Bhagavatam itu adalah Purana tanpa cacat celah. Purana tanpa cacat celah. Cacat celah yang dimaksudkan itu apa? Apa dimaksud dengan cacat celah? Artinya tidak ada warna material. Jadi tidak ada kegiatan yang berpahala. Nah, dalam tataran yang lebih tinggi memang kegiatan berpahala itu sudah dianggap sebagai cacat celah. Mengapa? Tadi Prabhupada sedang menjelaskan bahwa kegiatan berpahala itu kan kalau kita dapat reaksi kehidupan baik, kita mendapat kebahagiaan. Kalau kita mendapat reaksi dari perbuatan kita yang salah, kita mendapat penderitaan. Tapi lebih lanjut beliau mengatakan bahwa ujung-ujungnya semua adalah penderitaan. Maka kegiatan berpahala itu dikatakan sebagai kegiatan yang cacat dalam pengajian spiritual. Nah, begitulah. Nah, sekarang dijelaskan lebih lanjut oleh Narada Muni. Ketika murid beliau yaitu Srila Vyasadeva telah menulis Veda, telah menulis Mahabharata, telah menulis banyak kitab suci Veda, tetapi beliau masih merasakan ada sesuatu yang kurang. Sehingga suatu ketika beliau mandi di pagi hari, termenung di pinggir sungai Saraswati. Dijelaskan sungai Saraswati. Nah, pada saat itulah kemudian beliau didatangi oleh Narada Muni. Narada Muni tahu kegelisahan muridnya. Lalu beliau memberikan pujian kepada murid-muridnya, pada Vyasadeva sendiri dengan mengatakan, loh, Anda telah menulis buku-buku itu, pandangan luas sekali, telah menulis banyak kitab suci, menulis Caturveda, menulis Mahabharata, menulis yang lain-lain lagi, banyak lagi. Sekarang pergunakanlah pandanganmu yang luas itu untuk mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah yang belum beliau tulis. Maka beliau itu merasa ada sesuatu yang kurang. Dan ini Srimad Bhagavatam yang ditulis oleh Srila Vyasadeva setelah beliau mencapai tingkat kematangan spiritual. Nah, maka itulah kita dianjurkan oleh guru-guru kita supaya kita rajin mendengarkan, supaya kita berlatih. Kembali diingatkan di sini, Narada Muni sendiri telah bercerita pada beliau karena beliau mendengarkan dengan serius. Mari kita bersama-sama berlatih untuk mengikuti jejak langkah beliau. Banyak sekali ajaran-ajaran beliau, banyak sekali itu ajaran-ajaran beliau yang telah ditulis dalam Narada Pancaratra. Tapi kita tidak mengerti kenapa Narada Pancaratranya diringkas dalam, mungkin Prabhupada tahu ini Narada Pancaratra di buku-buku yang kita baca banyak dibuat isi dari Narada Pancaratranya. Satu buku kita belum ada yang berbahasa Indonesia, belum ada satu buku, tapi banyak dikutip di buku-buku Prabhupada. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu bukunya sehingga kita berangsur-angsur nanti bisa memahami lebih dalam lagi apa yang disampaikan oleh Narada Muni. Nah, kemudian ada cerita tentang Narada Muni ketika beliau
memberikan berkah kepada penyembah agung yang menggunakan 9 cara bakti secara keseluruhan. Siapa bro? Siapa? Ambaris Maharaj. Jadi kita kan punya 9 cara bakti yang dengan mendengarkan Pariksit Maharaj, yang dengan menyampaikan Sukadewa Goswami, yang dengan mengingat Prahlad Maharaj ya. Prahlad Maharaj yang dengan mengingat dan seterusnya. Yang menjadi teman ada Budi Arjuna, yang bukan pelayanan Dewi Laksmi, yang jadi pelayan Hanuman. Kemudian yang berdoa Akrura, kemudian yang menggunakan kesembilannya Ambaris Maharaj. Karena Narada Muni puas melihat pelayanan Ambaris Maharaj, suatu ketika Narada Muni berkunjung ke sana. Nah, karena beliau mengatakan saya puas melihat pelayanan Anda. Berkah apa yang Anda inginkan dari saya? Itu Narada Muni. Karunia apa yang Anda inginkan dari saya? Permintaan dari Ambaris Maharaj adalah mohon berikan berkah kepada saudara saya yang amat sangat benci kepada para penyembah. Beliau tidak memberikan, Ambaris Maharaj tidak minta karunia apa-apa dari Narada Muni, tapi beliau mohon karunia agar Narada Muni itu berkenan memberikan karunia kepada Ambaris Maharaj. Kemudian datanglah Narada Muni menemui saudaranya Ambaris Maharaj. Begitu ketemu, langsung Ambaris Maharaj mengucapkan kata-kata penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang tidak semestinya diucapkan, dan beliau memang benci sekali kepada penyembah. Nah, ketika Narada Muni mau mengajarkan, tetap dia menolak. Tapi di akhir pertemuan Narada Muni meminta, ya kamu belum bisa mendengarkan pelajaran-pelajaran penting seperti ini, coba ingat satu pertanyaan. Ini siapa tahu nanti kamu bertanya, apa sih gunanya ketemu penyembah sekali saja? Coba cari jawaban dari pertanyaan itu. Itu yang disampaikan oleh Narada Muni. Akhirnya seiring perjalanan waktu, saudara dari Ambaris itu meninggal. Setelah meninggal karena beliau benci penyembah, jelas diadili oleh Batara Yama, oleh Dewa Yama, diadili di sana. Nah, ketika vonis akan dijatuhkan, teringat saudara Ambaris itu, saudara Ambaris Maharaj itu dengan apa yang diperintahkan oleh Narada Muni. Sebelum Anda menjatuhkan vonis pada saya untuk menjalani hukuman di neraka, perkenankan saya mendapat jawaban dari apa yang diperintahkan oleh Narada Muni. Apa sih manfaatnya kalau seseorang itu ketemu dengan penyembah agung sekali saja? Dan di sana Yamaduta tidak bisa memberikan jawaban. Gitu. Dan di sana Yamaduta Dewa Yama tidak bisa memberikan jawaban. Silahkan Anda bertanya kepada Dewa Brahma. Dewa Brahma apa Dewa Siwa dulu? Silahkan Anda bertanya pada Dewa Brahma. Kalau bertanya, lanjutkan pertanyaan yang sama, pergi diberikan fasilitas untuk bisa ketemu Dewa Brahma. Sampai di planet Dewa Brahma diajukan pertanyaan seperti itu, ternyata Dewa Brahma tidak bisa menjawab. Silahkan bertanyakan kepada Dewa Siwa. Akhirnya pergi ke planetnya Dewa Siwa. Diajukan pertanyaan, Dewa Siwa tidak bisa menjawab. Jadi Dewa Siwa merintahkan, silahkan cari jawabannya, tanyakan kepada Dewa Wisnu. Sampailah akhirnya dia ke planet Wisnu, dan Dewa Wisnu di sana sedang berbaring. Bikin pagi-pagi oleh Dewi Laksmi. Ya juga lah pertanyaan seperti itu. Setelah dilakukan pertanyaan seperti itu, hasilnya adalah kamu bisa darsan denganku hari ini. Hasilnya adalah kamu bisa darsan, ketemu aku sekarang. Itulah hasil dari ketemu dengan penyembah agung sekali saja. Nah, bisa saya katakan, maka penyembah agung, guru-guru kita dikatakan dalam Vedanta Sutra bahwa semangat kita untuk ketemu dengan orang suci, ketemu dengan Waisnawa Agung, harus seperti orang yang kepalanya terbakar lari menuju kolam. Harus seperti itu semangat kita mendekati guru-guru kita. Tapi realitanya seperti apa ya?
semangat kita mendekatkan diri pada beliau belum seperti itu. Sebaliknya kita mendekatkan diri pada kenikmatan sementara, bagaikan serangga yang terbang dengan kecepatan penuh menuju api yang sedang berkobar. Jadi seperti itulah. Mungkin setuju kalau Prabu dan Manaji saya menggunakan kata kita di sini. Mungkin seperti itu. Jadi seperti itulah. Jadi begitu pentingnya kita mendekatkan diri pada guru-guru kita, karena beliau orang sekali saja melihat Penyuh Agung, manfaatnya saudara dari Baris Maharaj bisa langsung dengan Sri Wisnu. Nah kalau ketemu langsung aja, apalagi kalau kita mau melaksanakan perintahnya. Saya baca melaksanakan perintah guru sama baiknya dengan ketemu Krishna secara langsung, sama baiknya. Tapi kita sering dengar, sering baca hal seperti itu, kok kita tidak semangat-semangat ya? Kok kita tidak semangat-semangat ya? Dulu di Bakti Sastri sudah pernah saya sampaikan juga, mengapa kita sudah lama jadi penyembah, kok susah sekali menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kenapa? Jawaban Narasingati Prabu, penyebabnya adalah karena kita tidak benar-benar terhubung dengan Krishna dalam artian secara spiritual. Kalau terhubung dengan semua makhluk terhubung, tapi terhubung secara spiritual dalam artian kita sebagai pelayan beliau itu dulu. Mengapa kita tidak terhubung? Kita tidak benar-benar terhubung dengan Krishna. Dijelaskan karena kabel penghubungnya rusak. Apa kabel penghubung itu? Kabel penghubung itu adalah sikap rendah hati. Makanya di dalam Bhagavad Gita bab 13 sloka 8 sampai 12 di sana dikemukakan tentang 26 sifat mulia. Sifat rendah hati itu nomor 1. Nah, di sana ada 26 sifat. Kalau 25 sifat ke bawah kan dari nomor 2 sampai nomor 26 kita punya sifat-sifat itu. Lalu sifat yang nomor 1 tidak kita punya, itu menyebabkan kita tidak terhubung. Nah, di sini Narada kembali menjelaskan bagaimana beliau menjadi seperti itu karena beliau mendengarkan dan melakukan pelayanan dengan tulus kepada para Vedanta Bhakti, para Vedanta Bhakta. Karena beliau mendengarkan dengan tulus dan atas izin para Vedanta Bhakti itu beliau mendapatkan karunia maha besar. Saya sempat mencicipi persat beliau atas seizin beliau. Gitu. Penjelasannya. Nah, maka dari itu marilah kita bersama-sama bagaimana kita berlatih untuk menjadi rendah hati yang secara teoritis gampang sekali diucapkan. Rendah hati itu artinya memberikan jaminan penghargaan kepada orang lain, tidak pernah menuntut penghargaan untuk diri sendiri. Itu artinya gampang sekali diucapkan. Prabu Guru Sewa ada ya, dan beliaunya sering menyampaikan bahwa pengetahuan rohani itu teorinya gampang, prakteknya sulit. Kalau hal-hal yang bersifat material, teorinya sulit, prakteknya gampang. Misalnya kita buat mesin kan rumit sekali dulu, tapi kalau kita menggunakan mesinnya kan gampang. Yang belajar itu mungkin 1 minggu aja bisa. Coba disuruh buat mobil. Nah, jadi begitulah bagaimana kita bersama-sama saling menginspirasi di sini. Dan terima kasih pada manajemen di sini, Prabu khususnya yang senantiasa wanti-wanti menyuruh kita ini untuk senantiasa mendekat. Dan sekarang dikenal kalau di Jago baru tertib, tapi perumpamannya masih capek-capek juga bonus ya. Mohon kita semua ini jangan dibuat lagi manajemennya, mengingatkan kita terus sering gitu. Mungkin ini ke tradisi kita masih gen kita untuk mendengarkan itu belum on, masih off, masih dorman gitu. Karena kita tradisi kita di Bali kan tidak biasa mendengarkan barisan. Tak biasa. Jadi untuk mengonkan itu, gen mendengar dengan serius itu perlu kita maksa diri kita. Jangan perempuan malah yang maksa kita, memaksa diri kita. Nah, tadi malam syukur saya dipaksa. Jam 10. Saya sebenarnya ada rasa kasihan, kalau perempuan mah yang sinyak dari bini itu nyamannya bel dan suutnya dan melakukan pelayanan ini. Gitu saya berpikir, ya Prabu, padahal saya belum siap. Apakah ada teorinya tuh? Apa ada isinya? Saya berpikir biar perempuan tak ngebel lagi yang sudah jam 10. Nah, gitu aja. Karena
katakanlah saya yang selaku yang lebih tua, lebih dulu tahu kebesaran Krishna, kalau tidak ya bersama-sama saling menyemangatkan kan diwalek Prabu semangatsan nyebarkan kebesaran Krishna, yang menyak jadi miluari Krishna sing rumah deh. Biasanya saya mewalek Prabu Surya seperti itu, tapi nggak apa-apa kan diwalek Prabu. Pas sering telepon Prabu Surya semangat barang buku aja kita dari penyembah jadi penyanyi kasar Prabu sing rumah. Nah, jadi begitulah kalau kita berbakti. Mungkin segitu dulu bisa saya sampaikan. Kita berbanyak di sini, lebih seringnya kita sharing dulu. Karena di sini banyak ada penyembah pemula, banyak penyembah sudah lama. Kita sharing aja apa yang bisa kita ingat untuk saling menyemangatkan. Waktu yang serahkan pada Prabu dan pada sekalian. Hare Krishna. Aku ini jadi pakai kerja. Kalau ada, mohon maaf Prabu Surya, sebenarnya Prabu Surya yang paling senior, jadi yang mohon maaf sekali lagi karena banyak sekali tadi disebut, jadi tidak enak rasanya. Kalau manajemen itu bukan saya sendiri sebenarnya, para senior dan penyembah pada umumnya. Jadi kebetulan Tiang sendiri yang diberi kesempatan untuk melayani di Sandipkes ini, jadi memang untuk nelpon para yang untuk mengasih kelas memang Tiang yang lebih banyak gitu. Jadi mohon maaf Prabu, memang kalau satu sangga yang memang kenyataannya yang bisa kita lihat atau saksikan keberadaannya, mudah-mudahan ini bisa terus bertahan di Jagannath Gauranga Ashram. Itu memang sangat semangat dan terus bisa serentak, bisa berkumpul bersama-sama. Dan yang perlu yang mau Tiang sampaikan adalah karena apa? Karena Prabu juga bisa membuktikan, Prabu Mentaji bisa membuktikan kalau di tempat lain bukan apa-apa sebenarnya, maksudnya bukan maksudnya akan